Ngeledeknya bukan bercanda, tapi kayak yang ada niat tersirat gitu buat ngejatuhin. Nah ini yang nggak bener kumpul sama mereka ini. Kali ini gue mau bahas tentang gimana caranya ngilangin minder. Minder ini wajar nggak sih? Wajar banget minder ini. Setiap orang pasti pernah minder. Di hidup ini kita pasti ketemu macam-macam orang. Ada yang lebih pinter misalnya, terus ada yang lebih kaya, ada yang lebih sukses. Pasti ada aja yang lebih baik dari kita. Nah sebenarnya minder ini apa sih? Insecure ini atau minder ini adalah perasaan pada saat kita nggak yakin sama kemampuan kita, sama kondisi kita sendiri. Terus masalah nggak sih? Akan jadi masalah kalau kita ngelihat kelebihan orang itu malah bikin kita down, bikin kita nggak ada semangat. Yang kayak gitu, itu minder yang negatif. Misalnya nih, kita ngeliat orang yang lebih pintar, terus kita jadi termotivasi untuk belajar, untuk bisa lebih pintar dari dia. Nah itu minder yang positif justru. Tapi pada saat kita ngelihat kelebihan orang malah bikin kita itu sibuk nyalahin diri sendiri. Nah ini yang nggak bener. Udah nggak bisa diterusin nih rasa minder ini. Kita harus cut ini perasaan yang kayak gini. Terus gimana sih cara ngilangin minder? Yuk kita sharing. Pertama, jauhin orang-orang yang bikin kamu minder. Minder ini salah satu penyebab terbesarnya adalah salah gaul, salah milih teman. Jadi kalau misalnya nih ya, kita sering kumpul dengan orang-orang yang suka ngejek gitu. Jadi kalau kumpul kayaknya yang saling ngeledek gitu, dan ngeledeknya bukan bercanda, tapi kayak yang ada niat tersirat gitu buat ngejatuhin. Nah ini yang nggak bener kumpul sama mereka ini. Lah kok bisa? Ya iya, jadi kalau sering kumpul-kumpul dengan mereka, kamu itu ngerasa nggak ada kelebihannya. Kamu akan ngerasa kamu tuh nggak ada apa-apanya, malah bikin kamu jadi nggak semangat gitu. Nah lingkungan kayak gitulah yang bikin kamu minder. Teman-teman yang saling ngejek, saling ngeledekin satu sama lain, itu nggak bisa jadi teman sejati. Mendingan jauhin deh pergaulan dengan mereka. Boro-boro memotivasi kamu untuk lebih baik, yang kayak gini malah bikin kamu jadi nggak pede. Kamu jadi makin minder. Berikutnya, gaul dengan orang-orang yang positif. Setelah kamu nge-cut itu teman-teman kamu yang bikin kamu minder, kamu cari deh teman-teman yang bisa nerima kamu apa adanya. Yang kalau misalnya bergaul dengan mereka, itu kamu dapat support, terus kamu jadi lebih pede, kamu jadi semangat gitu. Bukan teman-teman yang anti kritik ya. Maksud gua di sini, ini adalah teman yang apa adanya. Jadi pada saat ngelihat ada kekurangan kita, mereka itu kasih kritik gitu, kasih masukan gitu. Dalam hal ini adalah kritik yang ngebangun, bukan buat ngejatuhin kamu. Teman sejati itu ya emang kayak gitu. Jadi pada saat ada yang nggak bener, ada yang nggak pas, dia akan kasih tahu. Walaupun itu mungkin kabar nggak enak ya, tapi dia tetap kasih tahu. Dia kasih tahu itu bukan buat ngejatuhin, tapi karena dia care gitu loh. Berikutnya, jangan selalu ngebandingin kamu dengan orang lain. Kita tahu ya bahwa setiap orang itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nobody's perfect. Jangan sampai kita tuh kayak yang terlalu silau gitu dengan kelebihan orang. Karena pastinya setiap orang punya kekurangan. Maksud gua di sini, jangan sampai kita itu fokus sama kelebihan-kelebihan orang aja. Misalnya si A keren, terus kita ngerasa, wah si A lebih keren dari gue. Terus yang si B lebih kaya dari gue. Terus yang si C misalnya, si C lebih pinter dari gue. Jadi si A yang keren ini, ya di sisi lain dia pasti punya kekurangan gitu loh. Nah yang si B maupun si C, ini sama halnya, pasti di sisi lain ada kekurangan. Nah kita jangan sampai nih ya, kita ngebandingin kelemahan kita dengan kelebihan semua orang. Si A kelebihan ini, kita bandingin dengan kekurangan kita ini. Si B kelebihannya ini, kita bandingin kekurangan kita. Nah yang kayak begini, ini yang bikin kita jadi minder. Jadi minder ini ada yang wajar, ada yang nggak wajar. Jadi pada saat kita ngebandingin kelemahan kita, terus kitanya jadi ngerasa
kita nggak ada apa-apanya. Respon negatif inilah yang bikin minder nggak wajar. Dan nggak boleh kita terusin pemikiran yang kayak gini ya. Atau ada juga case misalnya ada orang yang sukses misalnya kan. Terus orang ngelihat latar belakang keluarganya, misalnya orang bilang pantesan dia sukses, orang bapaknya juga sukses gitu. Jadi seolah-olah mau jadi orang sukses itu harus punya bapak yang sukses juga. Jadi pada saat orang-orang yang orang tuanya itu nggak sukses, seolah-olah dia nggak bisa sukses. Pikiran kayak gini, ini nggak boleh diterusin. Ini logika yang salah. Atau bisa juga nih ya, ada orang misalnya ranking gitu, ranking kelas atau nilainya bagus gitu. Terus ternyata dianya kursus di tempat yang mahal gitu. Jadi mindset yang salah seolah-olah, oh kalau yang kursusnya di tempat murah atau yang nggak kursus, ini nggak akan jadi ranking. Nah pikiran yang kayak gini nih yang nggak boleh diterusin ya, karena ini logika yang salah. Ini adalah cara berpikir yang sempit. Kita harus sadar bahwa untuk mencapai segala sesuatu itu banyak cara. Kan ada istilah banyak jalan menuju Roma. Jadi segala keberhasilan itu nggak mutlak harus satu jalan. Banyak jalan lain yang bisa juga untuk mencapai keberhasilan kayak gitu. Transportasi aja ada banyak. Ada transportasi darat, laut, udara. Banyak cara kan kita biar sampai ke tempat tujuan. Ya gitu juga dengan kesuksesan. Berikutnya, explore kelebihan kamu. Seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa setiap orang pasti ada kelebihan masing-masing. Nah, kamu explore itu yang menjadi kelebihan kamu. Kalau kamu fokus di kelebihan kamu all out untuk itu, kamu bisa jadi ahli dan sukses di kelebihan kamu itu. Dan itu artinya kamu mensyukuri kelebihan kamu itu. Jadi di masyarakat, gue itu kadang-kadang sering dengar gini ya. Misalnya ada orang yang bilang, gue mah apa adanya aja gitu kan. Seolah-olah nggak mau ngupgrade kelebihannya atau keahliannya ya kan. Kayak yang ngerasa udah nyaman gitu di kondisi yang ada gitu. Padahal kamu dikasih kemampuan, istilahnya kamu bisa ngangkat 10 kilo, tapi kamu cuma maunya ngangkat 1 kilo doang gitu loh. Jadi kapasitas yang ada di kamu ini nggak kamu optimalkan. Ini bukan apa adanya, ini bukan mensyukuri yang ada ya. Jadi kadang-kadang nggak bener ya yang namanya bersyukur itu terus pasif gitu. Karena yang namanya bersyukur ini harus aktif gitu loh. Kecuali ada kondisi yang kamu nggak bisa ngerubahnya. Misalnya takdir. Atau kondisi yang udah dari lahir dan kita nggak bisa ngubahnya. Nah inilah yang dibilang mensyukuri apa adanya. Tapi pada case tertentu yang kita bisa berubah, kita bisa belajar untuk lebih baik, itu justru yang harus kita lakuin. Kan Tuhan menciptakan kita dengan akal pikiran, nah itulah yang harus kita optimalkan agar kita dapat menjadi lebih baik dan meraih apa yang kita cita-citakan. Bukan pikiran yang justru melemahkan kemampuan kita gitu loh. Jadi, cintai diri sendiri karena kamu diciptakan dengan berbagai kelebihan kamu. So, jangan minder ya.